Medan terjal dan berbahaya menjadi perjalanan rutin yang dilakukan wanita berusia 23 tahun ini untuk sampai ke Kampung Kamancing di Pandeglang, Banten. Maria, apa yang Anda rasakan saat ini ketika harus melihat lagi footage dari Kamancing yang Maria kerjakan bersama tim? Ya, rasanya pasti terharu ya, terharu dan bangga gitu. Karena perjuangan benar-benar sudah terbayar sekarang. Bukan cuma karena memenangkan gelar Beauty with Purpose, tapi karena melihat mereka taraf hidupnya sekarang menjadi sangat layak. Masih berhubungan dengan orang-orang yang ada di Kamancing? Masih. Saya punya salah satu anak memberikan saya nomor telepon. Oh ya? Dan baru beberapa hari yang lalu saya menghubungi mereka dan mereka nangis benar-benar, Teh Fanti, ayo kesini lagi kapan gitu. Dan emang rencananya saya akan kembali ke sana. Tapi sekarang lagi menunggu ketua dari relawan kampung, relawan yang membantu kami kemarin balik dari umroh. Jadi begitu dia balik, kita akan pergi ke sana. Seperti apa perbincangan dengan teman kecil di Kamancing itu, Maria? Iya, dia nanya, gimana Miss World-nya? Kita semua di sini nangis ketika Teh Fanti dipanggil Indonesia juara 3. Mereka nonton 3. langsung? Iya, mereka nonton langsung. Kan di RCTI diputar kan kemarin, walaupun siarannya agak terlambat. Dan saya bilang, oh terima kasih udah mendukung saya, udah mendoakan saya. Dia bilang katanya, kita di sini kangen Teh Fanti gitu. Nggak ada hari tanpa nyanyiin lagu dari Teh Fanti. Karena saya memberikan penyuluhan hidup sehat, saya ngajarinnya dengan lagu-lagu. Ada lagu cuci tangan, misalnya gimana? Ada lagu sikat gigi. Contohnya seperti kalau apa? Lagu cuci tangan tuh gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, jangan lupa telapak tangan dan sela-sela jari. Masih ada lanjutannya. Okay. Itu lagu dari masa kecil atau memang diciptakan itu khusus saya buat bikin di Kamancing? sendiri. Oh ya? Iya. Khusus diciptakan untuk orang di Kamancing? Iya. Okay. Khusus diciptakan. Saya bersama relawan kampung membuat lagu itu supaya anak kecil kan cepat belajar kalau mereka tuh menemukan sesuatu yang menarik. Jadi saya membuat cara-cara yang menarik supaya biar mereka belajarnya semangat gitu. Apa yang paling Maria kangenin dari kehidupan masyarakat di Desa Kamancing, Pandeglang, Banten? Yang paling dikangenin itu kebersamaannya. Karena biasanya kita siang-siang kita selalu makan bareng dan makanannya pun juga itu-itu aja dan somehow membuat saya kangen. Itu ada pete, ikan asin, dan jengkol. Jadi setiap hari makannya itu terus. Dan sambal. Dan itu paling ngangenin ya, suasana guyupnya itu ya? Suasananya itu sangat ngangenin. Dan perjuangan kita menaikkan air itu juga bukan sekali dua kali. Kita berkali-kali mencoba karena nature-nya air itu kan bawaannya maunya turun gitu, jatuh ke bawah. Tapi kita ini istilahnya berhadapan dengan alam yang sulit. Kita harus menaikkan air dari bawah ke atas. Iya. Itu kalau diingat perjuangannya luar biasa. Dan setelah berhasil menaikkan air ke Kamancing, mereka sanitasinya jauh lebih bagus sekarang. Apakah sudah bertemu dengan Bupati? Sudah bertemu dengan Bupati. Waktu itu kita sempat, saya dan juga tim MNC pergi ke sana, ke kantor Bupati untuk memberitahu ini loh yang sedang kita kerjakan. Kita sedang memperbaiki sanitasi dari sebuah kampung di Pandeglang. Dan saya juga cukup surprise kalau Bupati itu tidak mengetahui adanya kampung itu. Apa reaksi pertama kali dari sang Bupati ketika Maria cerita dan juga mendengar dan melihat sendiri seperti ini loh kehidupan di Desa Kamancing? Dia bilang, oh bukan cuma ini kampung yang tertinggal. Banyak sekali kampung-kampung dan saya minta maaf kalau saya belum sempat mengunjungi kampung yang ini. Beliau berkata seperti itu. Dan memang bisa dilihat Kamancing ini salah satu potret kampung yang menjadi, apa ya istilahnya, menjadi cerita bahwa kampung-kampung di Indonesia tuh tertinggalnya tuh seperti ini loh. Dan lebih ironis lagi, Bupatinya tidak tahu ada kehidupan seperti itu di desa yang di bawah pemerintahannya. Iya. Apa rekomendasi dari Maria dan tim buat Bupati Maria? Iya, kita bertanya kepada beliau, apakah beliau akan
membangun infrastruktur di Kamancing, bukan cuma di Kamancing. Jadi Kamancing itu adalah salah satu kampung di daerah yang cukup terisolasi gitu, dan aksesnya itu jauh dan terjal serta sulit dijangkau oleh kendaraan. Dan kami bertanya apakah beliau akan memperbaiki akses tersebut supaya masyarakat itu tidak hanya melulu hidup di situ saja gitu. Mereka bisa melihat dunia luar, karena kebanyakan orang di kampung tuh nggak pernah keluar dari kampung, dan karena itu yang jalanan sangat, dan akses itu iya, sangat buruk. dan sangat memprihatinkan. Oke, jadi Bupati berjanji akan memperbaiki akses jalan Bupati menuju bilang akan melihat Kamancing. dulu serusak apa, dan beliau berjanji untuk mengunjunginya. Ya. Dan sampai sekarang, apakah sudah ada realisasi dari, mungkin ada teman-teman kecil Maria yang mengatakan ada laporan dari Kamancing, apakah sudah ada realisasi? Ya, sayangnya belum. Tapi kita semua tetap berharap Bupati akan mendatangi kampung Kamancing dan kampung-kampung lainnya. Karena di Pandeglang banyak sekali kampung tertinggal, mungkin puluhan bahkan ratusan. Ya. Dan ketika Maria membawa tayangan tersebut ke ajang Miss World di China, apa reaksi dari kontestan maupun dari orang-orang yang melihat tayangan tersebut, Maria? Ketika video itu ditayangkan dan diumumkan bahwa proyek ini merupakan satu dari 26 besar proyek yang terpilih, bukan cuma saya saja yang menangis, menitikkan air mata karena benar-benar terharu gitu. Beberapa kontestan juga menangis. Mereka tidak menyangka ya, di negara sebesar Indonesia masih ada kehidupan masyarakat yang sangat jauh dari kata sempurna ya. Iya. Apa mungkin ada rekomendasi ataupun ada langkah konkret dari pihak Miss World, panitia Miss World, ataupun dari kontestan, mungkin mereka mau berkunjung atau memberikan bantuan lebih lanjut, Maria? Kalau untuk Miss World, mereka berjanji akan ke Indonesia untuk menilik lebih lanjut proyek itu. Dan mereka juga menjanjikan itu karena saya sebagai pemenang Beauty with a Purpose. Jadi setiap pemenang Beauty with a Purpose, proyeknya akan dikunjungi dan akan diberikan bantuan lebih lanjut dari CEO Miss World. Maria, Kamancing adalah potret desa miskin yang tidak hanya ada di Pandeglang, tapi juga tersebar di seluruh daerah di tanah air. Apakah Maria pernah punya pengalaman juga di daerah lain? Kalau di Indonesia sendiri, mungkin saat live-in ketika SMA. Tapi itu kampungnya tidak semiskin Kamancing. Di mana, Maria? Waktu itu di dekat Magelang, salah satu kampung di Magelang. Tapi itu kehidupannya jauh lebih layak daripada kampung Kamancing. Jadi saya berharap Kamancing ke depannya bisa menjadi kampung percontohan bahwa sudah ada yang menolong, tapi mereka mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga menjadi lebih baik lagi dan lagi. Karena yang membangun fasilitas sanitasi itu juga bukan semata-mata orang MNC saja dan saya serta relawan kampung, warga juga ikut. Jadinya semangat juang mereka itu tinggi dan terlibat, ya. Dan saya percaya mereka ke depannya akan menjadi lebih baik. Kalau kita berandai-andai, Maria adalah seorang presiden Republik Indonesia. Apa yang Maria lakukan untuk membenahi potret kemiskinan masyarakat seperti yang ada di desa Kamancing? Ya, seandainya saya menjadi presiden, saya akan membuat regulasi untuk mentransparasikan, membuat segala alokasi budget lebih transparan. Ya, jadi kita bisa tahu budget ini digunakan untuk apa dan sampai jangka kapan gitu. Dan menurut saya ketika sesuatu berjalan dengan transparan, pastinya bantuan-bantuan akan terselenggara dengan baik. Apakah cukup hanya dengan transparansi saja, Maria? Transparansi dan pengawasan mungkin? Iya, pengawasan. Pengawasan sangat penting. Ada cita-cita untuk terjun sebagai politisi ataupun mungkin menteri atau apa? Anggota DPR? Kalau untuk sampai saat ini sih belum ya. Karena saya lebih ingin di bidang sosial. Ya. Jadi ingin menggunakan kemampuan saya untuk sesama. Dengan latar belakang S1 sebagai sarjana ekonomi, sekarang juga lagi menjalani program S2 Magister Manajemen. Dari kacamata ekonomi, Maria melihat apa sebenarnya dasar permasalahan sehingga kemiskinan begitu sulit dihapuskan di Indonesia ini? Sebenarnya bukan hanya dari soal ekonomi, dari pola pikir masyarakat. Jadi banyak sekali masyarakat itu yang sudah nyaman dengan kehidupan mereka pada saat ini. Karena ketika saya pertama kali datang ke Kamancing, saya bertanya ke mereka, apakah ibu merasa ingin berubah gitu? Ya kalau ada yang nolong syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kita sih sering kena penyakit, kena diare, dan kita sering dipatok ular. Tapi ya emang nasib, jadi emang mereka tuh harus digebrak gitu mentalnya. Harus sadar dari dalam supaya bisa berubah gitu. Jadi kalau menurut saya pola pikir dan kesadaran itu yang membuat
banyak sekali masyarakat tetap miskin. Dan itu juga sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang mereka terima. Iya, tingkat pendidikan. Jadi di sana itu gurunya aja lulusnya SD. Gurunya lulusnya SD. Jadi untuk mengajarkan baca tulis aja itu sudah sangat baik gitu. Dan ya saya cukup bersyukur dengan itu, karena walaupun pendidikan minim, anak-anak sangat semangat belajar gitu. Jadi ketika saya ke sana, saya sempat membawakan buku-buku pelajaran juga ke mereka. Jadi mereka jangan taunya cuma itu-itu aja. Jadi selama ini mereka secara pendidikan pun juga luput dari perhatian pemerintah setempat, Maria? Iya. Ada berapa sekolah, Maria, di sana? Di sana cuma ada 1 sekolah, dan sekolah itu tidak bertembok. Dan isinya cuma 3 kelas. Gurunya lulusan SD. Wow. Apakah kondisi seperti itu juga Maria laporkan ketika bertemu dengan Bupati? Iya. Apa tanggapan Bupati, Maria? Tapi Bupati bilang ya karena warga di sana tidak punya semangat belajar gitu. Warga di sana sudah terbiasa untuk hidup seperti itu. Bukankah Jadi seharusnya pemerintah justru men-encourage mereka supaya hidupnya lebih baik, bukannya justru memasrahkan kehidupan mereka dengan kondisi seperti saat ini saja, kan? Iya, mereka bilang ketika nanti kunjungan mungkin akan berusaha untuk mengedukasi lagi guru-gurunya. Jadi anak-anak bisa meningkat juga taraf pendidikannya. Tapi ya kita tunggu aja kedatangan Bupati. Sejauh ini kehidupan mereka atau mereka setelah lulus SD, apakah ada SMP dan SMA di Kamancing, Maria? Ada, tapi di kampung lain. Artinya mereka butuh waktu atau perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai SMP dan SMA itu? Iya, kalau di Kamancing sendiri cuma ada 1 sekolah. Dan itu isinya cuma 3 kelas. Oke. Mereka punya minat untuk melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan ke SMA? Mereka ingin sekali. Cuma kebanyakan orang tua mereka bilang, ya kamu SD aja cukup, kita kan semua jadi petani gitu. Dan itu yang sangat saya sayangkan. Saya selalu bilang ke mereka kalau you don't ever give up on your dreams gitu. Karena kamu bisa reach apapun itu yang kamu mau, asal kamu berusaha dan terus percaya gitu. Karena sebenarnya mereka punya motor, mereka punya sepeda. Kalau mereka mau mengunjungi kampung lain untuk melanjutkan pendidikan, mereka sangat bisa gitu. Dan itu yang selalu saya tanamkan ke mereka. Kalau jangan puas dengan segini aja gitu, kalian harus berkembang. Kalian harus lihat dunia luar. Apakah harus membayar untuk bisa bersekolah di Kamancing? Iya, sepertinya. Oh iya? Tapi bayarannya sangat murah. Dan ini menjadi ironi ketika ada keinginan yang begitu kuat dari si anak, tetapi orang tua justru menafikan keinginan tersebut. Iya, dan itu pun yang saya selalu bilang ke orang tua di sana gitu. Bu, jangan seperti itu. Anak-anak di sini mimpinya sangat tinggi. Mereka itu sebenarnya fast learner ya, kalau boleh saya bilang. Mereka diajarin apa nangkep. Jadi sayang sekali kalau seperti itu gitu. Dan mereka bilang, oh ya nanti ya kerja dulu deh, yang penting kumpulin uang dulu, nanti syukur-syukur bisa nyokolain lagi, dia bilang gitu. Padahal di Jakarta saja sekolah sudah gratis, harusnya di tempat seperti itu benar-benar gratis, tidak ada alasan untuk harus membayar. Iya. Baik, Maria, kita lanjutkan lagi usai pariwara, dan pemirsa, iTalk akan segera kembali usai pariwara.